Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidin, ya. Saya di sini akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu koordinat kartesius dan apa itu koordinat kutub. Koordinat kartesius ini, ya, mungkin kalian sudah tahu, ya. Kalau koordinat kartesius itu ada yang namanya sumbu X, ada yang namanya sumbu Y, ya. Sumbu X di sini, nah ini yang namanya sumbu X dan ini yang namanya sumbu Y. Misalkan di sini saya ada dua buah garis, ya. Nah, garis ini otomatis ini namanya adalah sumbu X, ya. Nah, yang ini adalah sumbu Y. Kalau misalkan ada titik di sini, nah apabila kita namakan titik ini, ya, kita kasih nama titik P, ya, maka titik P ini nilainya adalah X, Y. Nah, ya, itu namanya kartesius. Nah, apabila kita tarik garis, ya, dari titik, ya, P ini ke sumbu 0, ya, maka ini kita kasih nama R, ya. Nah, kita kasih nama R. Lalu di sini ada sebuah sudut, ya, kita kasih nama theta, ya. Nah, di sini untuk theta ini kalian boleh kasih nama alfa, boleh kasih nama theta, itu bebas, ya. Nah, di sini saya akan kasih nama theta saja, ya, supaya mudah diingat. Nah, di sini ada R dan ada theta. X, Y ini kita bisa rubah ke R, theta, atau koordinat kartesius ini kita bisa rubah ke koordinat kutub. Seperti itu, ya. Nah, yang harus kalian perhatikan nanti adalah X positif, Y positifnya, ya, itu sangat berpengaruh sekali, ya, di sini. Bagaimana cara mengingatnya? Di sini saya kasih bantuan, ya. Di sini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Nah, di sini seperti biasa, ya, kayak prinsip kuadran. Di sini adalah kuadran 1, ini saya kasih nama kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini adalah kuadran 4, ya. Nah, di sebelah kepala saya nih, di atas. Nah, untuk kuadran 1 sendiri, Y-nya itu bernilai positif dan X-nya bernilai positif. Kenapa? Karena X-nya itu ke kanan, ya. Y-nya itu ke atas. Kalau X ke kanan itu positif, Y ke atas itu positif juga. Kalau kuadran 2, ya, itu X-nya negatif, ya. Y-nya positif. Kenapa? Karena Y-nya ke atas, maka positif. X-nya ke kiri, maka negatif. Untuk kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Karena ke kiri dan ke bawah, ya. Nah, kuadran 4 itu X-nya positif dan Y-nya negatif. Karena X-nya ke kanan, ya, dan Y-nya ke bawah. Oke, nah ini untuk diingat-ingat, ya, teman-teman semuanya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan coba rubah koordinat kartesius ke koordinat kutub. Ya. Maka kita tulis dulu di sini. Nah, masih ingat tadi, ya, koordinat kartesius yang saya buat tadi adalah titiknya P, nilainya adalah X, Y. Nah, untuk kutubnya sendiri R, theta, ya. Maka kita akan rubah nih dari kartesius ini ke kutub. Oke, ya, paham, ya. Nah, kutub sendiri kan ada R, ada theta, ya. Maka kita akan cari dulu nilai R-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah R, ya, sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Seperti itu, ya. Nah, kalau untuk mencari theta sendiri, rumusnya adalah tan theta, ya. Tan theta itu sama dengan Y dibagi dengan X, ya. Maka nanti kita cari nilai Y-nya berapa, masukkan ke sini, X-nya berapa, masukkan ke sini, lalu kita bagi, gitu, ya. Nah, ini saya kasih kotak, ya, supaya ingat ini adalah rumusnya, merubah dari kartesius ke kutub di sini, ya. Oke, kita lanjut dulu. Sebelum kita ke contoh soal, saya akan lanjutkan dulu. Yang
kedua, kita akan rubah dari koordinat kutub ini ya ke koordinat kartesius ya. Kita tulis lagi nih supaya ingat. Kutub itu adalah r, theta ya. Kartesius itu adalah x, y gitu ya. Karena kartesiusnya ini ada x dan ada y, maka pertama kita cari x terlebih dahulu. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah R dikali dengan cos theta. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk mencari Y sendiri, bedanya kalau X tadi memakai kosinus, ya. Kalau yang Y ini memakai sinus. Ya, itu saja bedanya. Nah, di sini saya kasih kotak ya, supaya kaliannya ingat, ya. Boleh dicatat. Nah, kita langsung ke contoh soal nih. Di sini contoh soal yang pertama ya, ada titik T di sini ya, nilainya adalah min 1, akar 3. Nah, maka kita akan cari tahu nih, min 1, akar 3 ini adalah koordinat kartesius ya. Kenapa? Karena tidak ada theta di sini. Theta itu kan derajat ya, sudut ya, maka ini dinamakan koordinat kartesius. Maka kalau ini kartesius, kita rubah ke kutub. Seperti itu. Gampang ya. Nah, kita jawab di sini. Nah, kita tulis dulu ya. X-nya sama dengan min 1. Ya, di sini nih. Ini adalah X. Ini adalah Y ya. Supaya apa? Supaya ingat ya. Kita tulis terlebih dahulu. Oke. Karena kita akan rubah ke kutub ya, maka kutub itu kan ada R, ada theta ya, maka kita cari tahu dulu R-nya di sini. R sama dengan rumusnya masukkan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ya, gampang ya. Akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Masukkan nih X-nya. Min 1 ya, maka kita masukkan ke sini dan akar 3-nya kita masukkan juga. Maka kita tulis di sini R sama dengan akar min 1 dikuadratkan ditambah akar 3 dikuadratkan. Min 1 kuadrat itu 1 ya, karena min 1 dikali 1. Akar 3 kuadratnya itu adalah 3. Kenapa 3? Karena akar 3 dikali akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 itu nilainya berapa? Nilainya adalah 3. Gampang ya. Oke, lanjut. 1 ditambah 3, wow ini gampang banget ya. 1 ditambah 3 pasti 4. Maka R sama dengan akar 4. Bisa diakarkan nggak nih? Bisa lah ya, gampang. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2. Nah, maka R-nya sudah ketemu nih. Berarti kita tinggal mencari apa? Mencari theta ya. Maka kita masukkan rumus yang tadi ya. Tan theta sama dengan Y dibagi dengan X. Masukkan Y-nya nih. Berapa Y-nya? Akar 3. Ya. X-nya berapa? Negatif 1. Maka masukkan di sini tan theta sama dengan akar 3 dibagi negatif 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah tan theta-nya negatif akar 3. Nah, kalau sudah sampai sini, kita ingat-ingat tan yang nilainya akar 3 di tabel itu berapa? Nah, kita coba cari tabelnya ya. Di sini, tan yang nilainya akar 3 mana? Oh, ini ya. Berarti ini ada di sudut berapa? Di sudut 60 derajat. Ingat, tadi akar 3-nya negatif atau positif? Negatif ya. Sedangkan di sini adalah positif. Tapi nggak apa-apa, kita tuliskan dulu di sini ya. Oke, di sini kita tuliskan θ-nya adalah 60 derajat. Ingat ya, tadi akar 3-nya positif, sedangkan di sini negatif. Gimana, Pak? Nah, di sini kita akan cari tahu. Bagaimana cara mencari tahunya? Kita kembali lagi ke sini. Nah, ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tadi X-nya itu negatif, Y-nya itu positif, maka ada di kuadran 2. Ya, ada di kuadran 2. Kok bisa? Ya, coba lihat nih. Negatif 1 kan X ya. Tuh, negatif X-nya. Akar 3-nya Y, positif. Ya, maka X-nya negatif, Y-nya positif di kuadran 2. Kita kembali lagi ya ke
prinsip kuadran ya. Rumus dari prinsip kuadran itu di kuadran 2 adalah 180 derajat dikurangi theta ya, atau dikurangi alfa, sama saja ya. Maka kita tulis di sini nih. Ini ya. Nah, maka di sini 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berapa jadi? 120 derajat. Maka tetanya ketemu ya. 120 derajat. Jadi, R-nya itu 2, kita tuliskan di sebelah sini, koma 180 derajat dari mana? Dari theta. Ya. Nah, maka ketemu nih koordinat kutubnya 2,120 derajat. Oke ya, gampang ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada titik U ya, ada titik U. Nilainya ada 8,60 derajat. Nah, di sini ada derajatnya. Kalau ada derajatnya, sudah pasti itu koordinat kutub. Ya, gampang ya, cara membedakan mana kartesius, mana kutub. Oke, kita jawab. Nah, kita tuliskan dulu ya, R-nya adalah 8, karena ini kutub kan, R sama theta ya. 60 derajatnya ini adalah theta. Tuh, gampang ya. Oke. Karena kita akan rubah ke kartesius, kartesius kan punya apa? Punya X dan punya Y. Oke ya. Di sini X ya. Maka kita mencari X dulu. X-nya sama dengan R dikali cos theta. Gitu ya. R-nya berapa? 8. Masukkan 8 di sini. Theta-nya 60 derajat. Tuh. 8 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa? Kita lihat tabel, barangkali lupa ya teman-temannya ya. Teman-teman di sini barangkali lupa. Tadi berapa cos ya? 60 derajat. Cosnya ini kan? 60 derajat mana? Oh ini. Berarti nilainya berapa? Setengah ya. Ternyata cos 60 derajat itu nilainya setengah. Maka kita tulis 8 dikali setengah. Setengah ini tahu ya dari mana ya? Oke. 8 dikali setengah berapa? 4. Nah, X-nya sudah ketemu, nilainya adalah 4. Gampang banget ya. Oke, kalau X-nya sudah ketemu, berarti tugas kita satu lagi. Mencari apa? Mencari Y. Gitu ya. Y sama dengan R dikali sin theta. Sin theta. R-nya berapa? 8. Theta-nya 60. Sin theta, ayo kita cari sin theta. Kita lihat tabelnya. Sin theta 60 ya, 60 tadi ya. Sin 60. Oh, ini nih, setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Maka kita tulis di sini. Y sama dengan 8 dikali setengah akar 3. Gampang ya. Tinggal kita kalikan. 8 dikali setengah itu 4. Maka Y-nya adalah 4 akar 3. Udah ketemu nih. X-nya 4, Y-nya adalah 4 akar 3. Jadi, koordinat kartesiusnya adalah 4,4 akar 3. Ya, gampang ya. Oke, biar lebih paham, kalian banyak-banyak latihan ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.